Halo anak-anak, selamat pagi, salam sehat, salam semangat, dan salam CHYBK. Kali ini Bapak hendak akan menyampaikan materi tentang pengayaan matematika. Nah, materi yang dibawakan kali ini merupakan materi-materi yang perlu diberi pendalaman lebih lanjut terkait dengan kegiatan belajar matematika. Harapannya dengan adanya video ini, anak-anak dapat dengan mudah untuk memahami materi yang ada. Baik, kita akan mulai pada materi yang pertama. Yang pertama adalah menentukan pecahan senilai dengan pembagian. Nah, di sini Bapak memiliki bilangan 4/8. Kita akan menentukan atau menyederhanakan di sini dengan bagian, di mana 4/8 kita bagi 2/2, yang hasilnya 2/4, di mana 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2, 8 dibagi 2 hasilnya 4. Ternyata hubungan pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 2. Apakah 4/8 dapat dibagi bilangan yang lainnya, Pak? Bisa. Di sini 4/8 dibagi 4/4. Artinya pembilang dibagi 4 dan penyebut dibagi 4. Ketika 8/8 dibagi 4/4, hasilnya adalah 1/2. Yang berikutnya adalah membandingkan pecahan. Artinya, ketika membandingkan pecahan akan ada dua buah atau dua bilangan yang akan dibandingkan dengan cara melihat apakah lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Di sini ada bilangan 3/5 dan 1/2. Kita lihat langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebut terlebih dahulu. Kita samakan penyebut. Yang dikatakan penyebut ini adalah yang berada di bawah, bilangan yang berada di bawah. Lipatan 5, kita cari 5, 10, 15, dan masih banyak lagi. Lalu kelipatan 2, 4, 8, 10, 12, dan tentu masih banyak lagi. Untuk menentukan kelipatan ini, kita harus memahami terlebih dahulu perkalian, di mana 4 ini 5 diperoleh dari 5 dikalikan 1, 10 diperoleh dari 5 dikalikan 2, dan seterusnya. Begitu juga dengan 2. Kelipatan 2 ini, jika 2 ini adalah hasil dari 2 dikalikan 1. 4 artinya 2 dikalikan 2. 8 yaitu 2 dikalikan 4. Ini masih ada yang ternyata kurang, 2 dikalikan 3 yaitu 6. Nah, dari hasil seperti ini kita mengetahui bahwa penyebut yang sama adalah bilangan 10. Nah, ini yang akan kita gunakan nanti pada saat membandingkan pecahan, yaitu di mana langkah kedua mengkalikan pembilang. Dengan mengkalikan pembilang, kita menggunakan penyebut yang sama. Tadi kita tahu bahwa penyebut yang sama adalah 10, maka kita tulis di bawah di sini 10. Lalu untuk kita mengkalikan pembilangnya adalah 3, kita letakkan di sini. Lihat, karena penyebutnya 10, jadi 10 dibagi 5. Bagian sini 10, ya, ini 1 tetap masuk di sini. Lalu 10 dibagi 2, maka hasilnya berapa? Jika kita akan tarik garis, kurang lebih akan 3 ada di sini. Lalu 1 di sini. Lalu yang ini seperti ini.
Ini dibagi ya. Nah, ini dia. Jadi kurang lebih caranya seperti ini. Langkah kedua, yaitu mengkalikan pembilang. Di mana 10 di sini kita bagi 5 dan 3 ini kita turunkan. Pembilangnya kita turunkan 1, 10 dibagi 2. Lalu hasilnya di sini bawahnya. 3 dikalikan 2 dan 1 dikalikan 5, yaitu 6/10 dan 5/10. Nah, dari hasil ini anak-anak kita bisa menentukan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Tentu kita tahu 6/10 itu adalah lebih besar dibandingkan 5/10. Berikut ini adalah cara atau langkah bagaimana membandingkan pecahan. Langkah pertama, menyamakan penyebut. Lalu kita cari mana yang sama. Langkah kedua, mengkalikan pembilang. Dan langkah yang ketiga, menentukan lebih dari, kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Baik, kita berikutnya akan ke bagian mengurutkan pecahan. Ini adalah materi yang sangat mudah, di mana ada lebih dari 2 bilangan yang disusun secara acak. Kita biasanya akan diminta untuk mencari lebih urutan pecahan dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Artinya, kita lihat terlebih dahulu bagian yang bawah atau bagian pembilang. Kita samakan. Jika sudah sama, lalu kita urutkan pada bagian atas. Mana yang terkecil? Dan di sini ada yang terkecil. Jika 1 itu tentu lebih kecil dari 3, 4, dan 5. Begitu juga dengan yang mengurutkan pecahan dari besar ke terkecil. Kita lihat bilangan yang besar tentu 5. Maka diurutkan dari yang besar 5, 4, 3, dan 1. Tentu sangat mudah sekali ini untuk mengurutkan pecahan. Kita harus lihat terlebih dahulu ya, yang bagian bawah ini harus sama. Yang berikutnya adalah pecahan campuran. Nah, di sini perlu kita ingat lagi, yang dikatakan pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dengan pecahan biasa paling sederhana. Contoh, ini ada 3, 1/4. Bilangan 3 yang Bapak beri warna merah merupakan bilangan bulat. Sedangkan 1/4 merupakan bilangan pecahan yang paling sederhana. Baik, di sini untuk merubah pecahan campuran, yang pertama kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Contohnya di sini ada pecahan biasa, yaitu pecahan biasanya 5/4. Nah, untuk bilangan pecahan seperti ini yang bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. Mengapa? Karena pada bagian atas, ya, pada bagian atas ini bilangannya lebih besar daripada bilangan yang bawah. Maka bisa kita rubah, yaitu dengan cara 5 di atas ini kita bagi 3 sama dengan 1. Nah, ternyata 5 dibagi 3 itu 1, masih sisa 2. Maka sisanya ini kita tulis pada bagian atas. Menjadi seperti ini anak-anak. 1, 2/3. Contoh lagi, ada 9/4. Ini merupakan bentuk pecahan biasa yang dapat dirubah kepada pecahan campuran. Karena apa? Pada bagian atas lebih besar nilainya daripada yang bawah. Maka bisa kita rubah ke pecahan campuran. Di mana 9 kita bagi 4, 2. Kenapa kok bisa 2? Iya, karena 4 dikalikan 2 itu 8. Jika 9 dibagi 4, 2 memiliki sisa, yaitu sisa 1.
Maka ditulis 9/4 sama dengan 2, sisanya taruh di atas 1/4. Yang B, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, di sini ada 4, 2/3. Kita rubah menjadi pecahan biasa. Rumusnya adalah A B per C diubah menjadi C dikali A ditambah B. Ini harus kita dalam kurung dulu. C dikali A ditambah B. Yang C yang mana, yang A yang mana, dan yang B yang mana? Mari. Ini dia. 3 itu adalah C. 4 itu A dan yang 2 B. Nah, A, B, C. Nah, lalu kita rubah di sini. 3 dikalikan 4 ditambah 2. Nah, ini perlu dalam kurung. Lalu per 3. Nah, ini per C. Rumusnya ya C dikali A ditambah B. Nah, tidak bingung. Ini berarti di bawah sini. Ya. Maka 3 dikalikan 4 adalah 12. 12 ditambah 2, 14. Jadi 14/3. Baik, itu tadi adalah bagaimana merubah pecahan biasa menjadi campuran, pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yang berikutnya adalah faktor suatu bilangan. Nah, ini kita akan menentukan faktor. Faktor itu apa? Ya, ini kita lihat. Di sini ada contoh. Tentukan faktor 8. Untuk menentukan faktor, anak-anak perlu ingat-ingat dan paham tentang pembagian. Nah, ini kita harus melakukan ini seperti ini caranya. 8 dibagi 1, 8. 8 dibagi 2, 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2. 8 dibagi 8 dengan 1. Kita melakukan pembagian ini adalah yang hasilnya bulat, anak-anak. Tentu kalau 8 dibagi 3 tidak bisa. 8 dibagi 5 juga tidak bisa. Maka yang harus kita lakukan adalah seperti ini, melakukan pembagian bisa. Bilangan 1, 2, 4, dan 8 disebut faktor bilangan 8. Yang mana itu? Nah, ini yang Bapak beri warna merah. Faktor suatu bilangan atau faktor dari 8 ini adalah yang merah. Jadi, kita tahu faktor dari 8 ada 1, 2, 4, dan 8. Setelah kita menentukan faktor bilangan, kita beralih ke kelipatan suatu bilangan. Kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan lain. Contoh, tentukan kelipatan dari 2. Ini adalah cara yang pertama. Cara yang pertama kita dengan cara membuat garis bilangan. Garis bilangan dapat kita mulai dengan angka 0, kita terus angka 1 sampai banyak-banyaknya. Jika di sini diminta kelipatan 2, artinya kita akan melompat sejauh 2 kali 2 kali atau 2 kali lompatan secara bergantian. Dimulai dari 0. Jika kelipatan 2, maka akan berjalan di angka 2. Lagi 2, 1, 2, berarti ada di 4. Kelipatan 2 lagi, berarti ada 1, 2, ada di 0. Begitulah seterusnya. Maka berdasarkan gambar bilangan atau gambar garis bilangan, dapat diketahui bahwa lompatan garis bilangan 22 dan berhenti di titik 2, 4, 6, 8, dan 10. Maka kita bisa mengetahui lipatan dari bilangan 2 adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Itu adalah contoh pertama atau langkah cara pertama. Di sini ada cara kedua. Apabila anak tidak mau untuk menggunakan garis bilangan, dapat menggunakan cara kedua ini.
Yaitu dengan cara 2 dikalikan 1, selai 2, 2 dikalikan 2, 4, 2 dikalikan 3, 6, 2 dikalikan 4, 8, 2 dikalikan 5, 10. Maka kelipatan dari bilangan 2 adalah 2, lalu 4, 6, 8, 10. Ini adalah kelipatan. Bedanya apa antara kelipatan dan faktor? Kalau kelipatan, kan kita melakukan pengalian. Hasilnya inilah kelipatan. Sedangkan kalau faktor, kita melakukan pembagian, hasilnya ini, hasil pembagian. Nah, bukan yang sini, tapi yang sini. Ya. Itu tadi tentang kelipatan. Sekarang tentang faktor persekutuan. Kalau tadi baru hanya faktor tok, hanya faktor saja. Yang ini adalah faktor persekutuan. Faktor persekutuan adalah faktor yang merupakan milik bersama dua bilangan. Jadi faktor yang miliknya dua, ya, dan faktor yang dimiliki oleh dua bilangan. Kalau yang faktor saja itu hanya dimiliki oleh satu bilangan. Sedangkan kalau faktor persekutuan, faktor yang dimiliki dua bilangan. Ini adalah dimiliki dua bilangan. Contoh, tentukan faktor persekutuan dari 6 dan 8. Kita ingat cara yang pertama bahwa untuk mencari faktor itu kita harus membagi. Maka di sini kita membagi sama-sama bilangan 6 ini dibagi. Itu juga dengan bilangan 8. Lalu kita tulis faktor dari 6. Maksud saja ini nih yang di dalam. Ada 1, 2, 3, dan 6. Lalu yang kedua tentukan faktor 8. Kok 4 tidak ada, 5 tidak ada, mengapa? Apakah 6 bisa dibagi 4 hasilnya bilangan bulat? Tentu tidak. Lalu 6 dibagi 5? Tentu tidak. Lalu 8, itu juga kok 3 tidak ada. Apakah 8 dibagi 3 bisa? Enggak. Nah, maka inilah hasil dari faktor 6 dan 8. Lalu kita lihat yang kedua. Langkah kedua adalah kita melihat angka yang sama atau bilangan sama pada faktor 6 dan 8. Ternyata yang sama adalah 1 dan 2. Di faktor 6 ada 1 dan 2. Lalu bilangan 8 ada 1 dan 2. Sedangkan yang bilangan lainnya tidak ada. Tidak sama. Maka faktor persekutuan dari 6 dan 8 adalah 1 dan 2. Yang sama adalah faktornya 1 dan 2. Itu tadi tentang faktor persekutuan. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang kelipatan persekutuan. Dikatakan kelipatan persekutuan karena ada angka kelipatan maka milik bersama dari dua pihak. Jadi yang kelipatannya ini adalah milik bersama, yaitu milik dua bilangan ya. Di sini ada tentukan kelipatan persekutuan 3 dan 4. Langkah yang pertama, kita harus menentukan kelipatan terlebih dahulu. Kita ingat tadi bagaimana cara menentukan kelipatan, yaitu kita dengan cara mengkalikan. Kelipatan 3 kita kalikan ya. 3 kali 1 3, kali 2 6, 3 kali 3 9, 3 kali 4 3 kali 4 12, 3 kali 5 15, dan seterusnya. Begitu juga dengan 4. 4 kita kali 1 kan 4, 4 kali 2 8, ini ada 12, 16, dan 20. Lalu setelah kita melakukan menentukan kelipatan, langkah kedua adalah kita lihat kelipatan persekutuan yang sama. Ternyata dari bilangan tersebut hasil kelipatan ini persekutuan yang sama adalah 12. Maka kelipatan persekutuan 3 dan 4 adalah 12. Nah, kelipatan yang sama adalah 12.
Anak-anak, itu tadi penjelasan dari Bapak tentang materi pengayaan pada kali ini. Semoga materi yang Bapak berikan kali ini dapat bermanfaat untuk anak-anak dan dapat membantu untuk belajar dalam proses PTS. Tetap semangat, tetap sehat. Semoga apa yang anak-anak persiapkan dapat membuahkan hasil yang baik. Saya ucapkan terima kasih dan salam THYPK.